¿Eso salió en el estadio? Sí, ¿El plano corto de él llorando? Sí. En general la pantalla grande le marca el tiempo, es medio atípico que pongan eso. La gente se genera un griterío total por la imagen esa y nosotros la vimos. Se me pone la piel de gallina. No, tremendo. Y ahí como que dijimos por él, quedaba poco, uno está cansado, ya el plan de partido queda un poco en segundo plano, ¿no? Él es por él, es hermoso. Sí, yo siento que fue por él. Kalian pasti mendengar ada istilah yang sering muncul di tim nasional Argentina jika para pemain Argentina adalah pasukan perang yang dipimpin oleh Messi. Mereka akan melakukan apa saja untuk membuat Messi menang, dan kami pikir itulah yang baru-baru ini ditunjukkan dalam cerita nyata, di mana ketika Messi terjatuh, Messi tak bisa bermain dan menangis. Para pemain tim Tango ada untuk membantu Leo. Hal itulah yang diceritakan baru-baru ini oleh para pemain Argentina usai juara Copa 2024. De Paul dan Paredes ketika mereka tak ingin melihat Messi dijadikan pecundang karena kekalahan di partai final seperti yang terakhir kali terjadi di tahun 2016. Kalian pasti ingat bukan, bagaimana Lionel Messi yang ditarik keluar lapangan di partai final pada akhirnya harus menangis. Saat itu digantikan di menit 64 karena mengalami cedera. Messi tak bisa menyembunyikan air matanya yang terus mengguyur wajahnya. Ia jelas merasakan sakit yang luar biasa akibat cedera yang ia alami di engkel kakinya. Tapi di sisi lain, ia juga sangat ingin bermain dan mendukung tim nasional Argentina. Saat itulah kamera yang menyorot wajah Messi tampak membuat stadion terharu hingga nama Messi bergemuruh dengan seluruh penggemar di stadion meneriakkan namanya. Messi, Messi, Messi. Oh man, you hate to see that. Really. Saat berjalan meninggalkan lapangan, peraih 8 Ballon d'Or itu melepas ban kaptennya dan melempar sepatunya ke tanah karena frustasi. Ia terlihat menutupi wajahnya, menangis terseduh-seduh di kursi bangku pemain. Dan di momen itulah, para pemain Argentina yang ikut melihatnya tahu jika mereka harus memenangkan pertandingan untuk Leo. Paredes yang ada di sampingnya nampak coba menenangkan Lionel Messi yang terus menangis, sedangkan semua yang di lapangan berjanji untuk memberikan yang terbaik hingga akhirnya Argentina benar-benar berhasil meraih kemenangan setelah Lautaro Martinez sukses menciptakan gol di masa extra time. Usai kombinasi Paredes, Lo Celso, dan Lautaro tak mampu dihentikan pemain Kolombia. Apa yang dilakukan para pemain skuad tim Tango Argentina untuk membuat Messi menang ini menjadi nampak emosional jika kita mendengar cerita dari para pemain tim Tango sendiri. Kita mulai dari cerita De Paul. Berbicara dengan Olga, De Paul ini menceritakan bagaimana ia berjanji tak akan membiarkan Messi kalah. Saat melihat Messi menangis, De Paul mengatakan kepada Julian Alvarez jika mereka harus melakukan apapun untuk menang. Karena jika Messi kalah, orang akan menempatkan Messi sebagai pecundang. Dan ia tak mau itu terjadi pada Messi seperti yang pernah terjadi di tahun 2016 silam. Ketika saya melihat Messi menangis di layar pertandingan, saya teringat final Copa America 2016 ketika Messi kalah di final. Saya mendekati Alvarez dan mengatakan kepadanya bahwa kami harus memenangkan ini. Kami tidak ingin kalah seperti ini, dan kami tidak ingin kenangan buruk menghantui kami seperti pada tahun 2016. Tujuannya jelas, untuk menang, dan kami tidak ingin Messi kalah lagi. Saat dia menangis, karena dia tidak pantas menerima ini. Jika kami kalah, mereka akan menjadikannya pecundang dan pecundang. Tetapi itu tidak akan terjadi, teman-temanku. Itu tidak akan terjadi. De Paul, sumber Olga Vevo.
Sebagai informasi, di tahun 2016, Messi sempat mengalami kekalahan di partai final Copa America, di mana saat itu Argentina kalah lewat drama adu penalti menghadapi tim nasional Chili, dengan Messi yang tak kuasa menahan tangisnya usai pertandingan. Messi pun mendapatkan kritik dari satu Argentina saat itu, ketika belum mampu memberikan trofi untuk timnas Tango. Ia dinilai hanya bagus saat bermain di Barca, sedangkan saat bermain di Argentina, ia tak bermain sungguh-sungguh. Cerita selanjutnya datang dari Paredes, sosok yang tepat berada di sebelah Messi saat Leo melemparkan sepatunya dan terduduk menangis di bangku cadangan itu. Sukses menjadi pembeda saat dirinya dimasukkan bersama dengan Lautaro dan Lo Celso secara bersamaan oleh Lionel Scaloni. Sempat coba menenangkan Messi di bangku cadangan sebelum akhirnya menjawab kepercayaan dengan membantu Argentina menang di laga itu. Paredes yang terus berlari di lapangan mengejar tiap bola menjelaskan jika Messi adalah kapten yang telah memberikan segalanya, dan itu kenapa para pemain ingin memberikan kegembiraan kepada Messi. Ketika Messi cedera, saya katakan kepadanya untuk tidak menangis dan tetap tenang karena dia adalah panutan dan telah memberikan segalanya. Itu situasi yang sulit. Saya berusaha untuk tidak menatapnya agar tidak terpengaruh. Yang penting adalah kami memenangkan kejuaraan. Apa yang dikatakan De Paul bahwa itu untuk Messi, kami semua merasakan hal yang sama. Dia adalah kapten kami dan kami ingin memberinya kegembiraan. Paredes, sumber TC Sport. Di sepanjang gelaran Copa America, Messi sendiri telah berjuang melawan cedera kaki dan ketidaknyamanan selama sebagian besar turnamen. Messi juga absen di pertandingan terakhir fase grup Argentina, dan itu kenapa di turnamen ini ia bukanlah bintang utama Argentina seperti biasanya. Tapi meski begitu, ia tetap coba memberikan yang terbaik, dan saat ia terjatuh, itu kenapa rekan timnya selalu ada untuk memberikan yang terbaik pada Messi. Hal itulah yang kini selanjutnya membuat istilah jika skuad Argentina diisi oleh para petarung yang siap mati bukanlah bualan semata. Emi udah mengatakan hal tersebut secara langsung dan telah membuktikannya. Begitupun dengan De Paul dan juga Paredes. Mereka bukan pemain sepak bola sembarangan. Mereka adalah petarung yang bermain di bawah Messi. Saat ini sendiri, Messi masih berjuang untuk menyembuhkan dirinya dari cedera ankle yang sepertinya masih akan cukup lama. Terbaru, dalam acara perayaan 45 trofi kemenangan yang dilakukan Inter Miami secara khusus pada Messi, Leo nampak masih berjalan tertatih-tatih ke tengah lapangan dengan mengenakan sepatu boot pelindung di pergelangan kaki kanan yang cedera. Di situ, ia juga tidak mengucapkan sepatah kata pun dan membiarkan senyum dan lambeannya berbicara mewakili dirinya. Namun bagaimana ia berjalan tertatih seolah jadi pertanda soal seberapa cepat Messi akan kembali dari cedera yang mungkin tidak akan segera terjadi. Pergelangan kaki Messi masih dievaluasi setiap minggunya, seperti yang dilaporkan oleh Tata Martino di awal pekan ini. Meski begitu, pelatih Inter Miami itu masih bungkam tentang status Messi, termasuk potensinya untuk absen pada pertandingan MLS All-Star minggu ini. Jadi itulah cerita di balik rekan tim Messi yang membuktikan betapa besar pengorbanan yang akan diberikan rekan tim Leo kepada kaptennya tersebut.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.